Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan bahas suatu pertanyaan yang lumayan sering tanyain gitu ya. DM nanyanya gimana nih caranya kayak gini kak gitu. Nah pertanyaan itu tentang balas dendam gitu. Perlu nggak sih kita balas dendam sama narsisis gitu? Terus kenapa kok ada rasa keinginan pengen balas dendam gitu ya? Nah buat kalian yang sampai di video ini pasti ada rasa sakit hati kan, namanya mengalami pengalaman abusif, walaupun dengan cara apapun ya, dengan cara cover, dengan cara grandus atau apapun, dengan pola-pola yang mungkin kalian udah nonton kok kayaknya match gitu ya. Wajar sih bisa menimbulkan rasa kesel gitu. Ini termasuk video yang untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyain gitu. Buat kalian yang merasa ingin membales, merasa ingin supaya mantan narsisis kita itu merasakan juga rasa sakit gitu ya yang kita rasain gitu. Ada sih cara-caranya walaupun kita tidak menjadi narsisis gitu ya kan, karena kita kan bukan mereka gitu ya. Oke deh buat yang mau balas dendam gitu ya, tapi balas dendam ini tuh dalam tanda kutip gitu ya. Ini ya saya kasih tanda kutip soalnya biar nggak terlalu kesannya negatif banget gitu, revenge, karena balas dendam itu terkesan instan gitu ya, terkesan instan dan kayaknya konotasinya negatif gitu. Tapi yang penting kan tujuannya tercapai gitu ya. Jadi kalau kita mau balas dendam sama narsisis gitu ya, syaratnya langkah awal untuk balas dendamnya aja termasuk susah gitu ya, walaupun kesannya simple gitu. Kita paling susah itu sampai sekarang ya, jujur aja saya juga merasa geleng-geleng gitu ya. Untuk yang satu ini tuh, kita bisa nggak sih bener-bener realize, nerima, ikhlas gitu, kok bisa ya ada personality disorder kayak gini, terus kok ya match gitu ya, hampir 99% lah sama mantan aku gitu. Padahal kita nih udah sayang banget, bener-bener sayang yang tulus gitu, terus harus dihadapin dengan situasi yang susah, complicated gitu ya, kayak bener-bener lingkaran setan gak ada habisnya. Dan kita dari edukasi baru tahu kalau ada personality disorder kayak gini gitu ya. Itu harus bisa ikhlas dulu, nerima bahwa oh ya memang bener ada gitu ya, step ini gitu ya. Jadi di dalam video ini step-step untuk kita balas dendam kepada narsisis gitu dari awal sampai akhir. Jadi sebaiknya nontonnya ya dari pertama sampai selesai gitu ya. Nomor 1, harus deal or no deal, artinya tuh nggak stuck in the middle. Judulnya kita balas dendam, tapi kalau misalkan kita stuck in the middle, yang masih nanggung-nanggung, mendingan nggak usah. Perasaan trauma bondnya itu loh, takutnya justru bisa kena love bombing lagi gitu kan. Ibarat gini, kalau kita mau terbang ya udah terbang tinggi sekalian gitu kan, jangan nanggung-nanggung. Step 1 ini nggak buru-buru loh, bebas gitu. Kalian nentuin time frame masing-masing untuk berpikir dan tergantung kapasitas masing-masing gitu kan. Apalagi kalau yang statusnya lama banget, udah bertahun-tahun atau juga udah menikah, silahkan, tergantung kapasitas masing-masing dan juga tergantung spektrum dari entity-nya gitu. Untuk balas dendam yaitu enough is enough. Lalu gimana ya caranya make positive revenge gitu ya pertanyaannya. Setiap ada yang tanya kayak gitu di DM gitu ya, di kolom sharing, di kolom consult gitu ya, selanjutnya itu gimana dong, aku harus gimana kalau pengen ini. Aku selalu jawabnya simpel banget ya back to basic aja ya, maksudnya gimana gitu kan. Kalau kita stres gitu kan, tubuh kita tuh nggak bohong gitu kan. Waktu itu juga kalau aku sih waktu stres tuh lesu gitu, pusing, nah terus jadi pucet gitu kan, kayak nggak glowing gitu ya. Ya aku bisa bilang sih jadi nggak cantik, nggak cakep, nggak optimal gitu ya. Gimana ya, kayak namanya orang lagi stres, lagi down, kita tuh juga kayak kurang fit gitu ya, jadi auranya tuh down gitu ya. Nah terus aku bilang ya kita merawat diri kita lah, investasi dikit atau banyak juga boleh sih kalau untuk merawat diri kita, apalagi pasca kita lagi down gitu kan. Terus ada yang nanya lagi, kalau
kamu gimana ngerawatnya gitu, perawatannya pakai apa. Belum ya, perawat diri sih memang beda-beda gitu, tapi tetap nanya pengennya perawatnya pakai apa gitu. Terus yang terbukti ngefek apa gitu ya, sekarang sekalian aku jawab aja ya. Kalau aku sih simple banget sih, aku cocoknya tuh pakai produk ini nih, produk dari Scarlett. Ada yang mana tahu nggak nih brand ini nih? Aku biasanya sih, aku sih sukanya itu beli yang rangkaian produknya itu kan jelas dong, untuk kita bikin kita jadi apa ya, cerah gitu, brightening lah gitu, bikin kita bantu regenerasi kulit kita. Jadi kulit kita ini kan perlu asupan gitu ya. Nah waktu aku nemu produk yang di Scarlett Whitening ini, itu aku sering beberapa kali di dalam seminggu pakai body scrubnya ini nih. Body scrubnya itu teksturnya, ini udah dibuka ya, teksturnya tuh kayak apa ya, jadi dia tuh enak banget untuk ngebersihin gitu, kayak bener-bener ada scrubnya, jadi membersihkannya itu secara menyeluruh gitu ya, menyeluruh ya, seminggu beberapa kali lah, 1 kali 2 minimal, untuk mengangkat sel kulit mati supaya aura kita itu jadi cerah lagi gitu kan. Teksturnya pas banget ya ini untuk mengangkat sel kulit mati gitu. Nah ini untuk menjawab pertanyaan kemarin yang penasaran pakai apa terus nih, baunya tuh enak banget gitu ya, kayak relaxing gitu. Kalau aku sih sukanya yang bau kopi ini. Habis pakai body scrub itu tinggal dibilas bersih aja sih gitu. Nah terus step keduanya itu aku juga pakai ini nih, yang ngefek banget ya, brightening shower scrub. Nah brightening shower scrub ya memang harus agak usaha ya, kalau pakai sabun-sabun biasa doang gitu kan pasti lebih ngefek yang kayak gini lah. Ini kan bener-bener untuk brightening gitu ya, shower scrub gitu. Jadi sebenarnya ini sabun biasa, cara makainya juga kayak sabun biasa gitu, cuman ada scrubnya gitu. Jadi ini juga mengandung glutathione sama vitamin E untuk apa ya, bener-bener bersih gitu ya, sama wanginya. Nah kalau aku sukanya memang yang wangi-wangi kayak gini sih, kopi gitu ya, jadi kalem gitu kan, kita butuh yang relax gitu. Terus ini juga ada kolagennya, jadi teksturnya lembut. Kemudian cepet aja gitu ya, yang untuk sehari-hari yang gua pasti pakai banget, soalnya aku hobinya olahraganya kebetulan outdoor juga gitu. Aku selalu pakai yang ini nih, yang ini itu brightening body lotion dari Scarlett juga. Ini lembut banget. Kalau ini pasti body lotion ya, cara makainya juga udah tahu, kayak cuman dioles biasa gitu, tapi baunya enak sih. Bahkan even kalau lagi di jalan gitu aku selalu bawa, jadi sesekali kalau misalkan kulit kita rasanya kering gitu, pakai body lotion ini. Soalnya kan ini membantu melembabkan sama mencerahkan juga, soalnya aku hobi olahraganya outdoor, jadi lumayan gosong, tapi setelah pakai ini kayak jauh lebih mending gitu, jadi nggak kering gitu, kayak nggak bersisik lah, jadi kulit kita ini dapat asupan gitu ya. Jadi itu untuk menjawab serangkaian perawatan yang aku pilih gitu ya, untuk bikin kita lebih glowing gitu ya. Harganya juga bersahabat gitu, cocok sih buat semua jenis kulit sih. Nah cowok juga bisa gitu ya, kan cowok juga perlu perawatan kan gitu ya. Kemudian lanjut ke materi gitu ya. Yang nomor 3 basic sih, kalau misalkan kita udah pakai produk bagus tapi tetap jaga badan lah, olahraga gitu. Olahraga bebas, dari yang paling sederhana jogging, naik sepeda, sebagainya. Intinya supaya kita bisa take revenge ke narsisis ya, kita harus lebih improve lah secara fisik. Ini basic banget ya, improve secara fisik deh. Kalian kelihatan lebih fit, kalian kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, lebih modis, lebih apapun, itu salah satu kok bisa make narsisis kalang kabut gitu ya. Kalau ekspektasi dia gara-gara kalian udah nggak sama dia, kita tuh stres, terus malah jadi kusam, malah jadi lesu gara-gara dia gitu kan. Itu efek reaksi emosional yang negatif tadi gitu kan. Waktu dulu sih kalau aku turun berat badan gitu, jadi kayak pucet banget ya, turun berat badan, terus nggak suka makan soalnya stres.
24 jam setiap detik, nggak bisa tidur, mandi, mikirin itu orang terus ya, bener-bener bikin bingung, stres, walking on eggshells, sampai bener-bener nggak bisa ngerti lagi pakai logika yang normal dia tuh maunya gimana sih gitu. Badan kita nggak fit gitu. Jadi apalagi kalau narsisis mantan kalian ini ada spektrum yang tipenya somatik ya, yang sangat memperhatikan grandiose narsisis atau yang tipe somatik yang sangat memperhatikan penampilan gitu ya. Nah, ketika kalian back to basic, balas dendam dengan cara nomor 2 dan 3 ini, itu pastinya kena banget. Nah, yang nomor 4, yang lebih real dong, nggak cuman ngurusin kita self up doang gitu, yang bentuk lebih real gitu. Kalau kita mau balas dendam itu dalam tanda kutip ya, back to backnya, kita bisa ngelakuin selama ini yang mereka tuh ngelarang gitu ya, ngelarang yang kalian pengen gitu ya. Kan mereka biasanya dominan, terus kayak suka ngatur ini itu gitu ya. Lakuin aja, hangout sama teman-teman misalkan, atau membeli produk yang kalian pengen yang selama ini mungkin nggak didukung, aktivitas yang even mungkin kalian pengen lakuin tapi mereka nggak pernah setuju, nggak pernah mau nemenin, nggak pernah mensupport gitu ya. Lakuin aja. Itu sih bagi mereka nangkepnya akan kayak ngerasain di value ya, karena kan kesannya kayak mereject apa yang selama ini mereka larang gitu kan. Selamanya diatur-atur banget, kita bebas ya, bebas lah, pengen apapun, pengen masak ya masak, pengen hiking ya hiking, termasuk boleh juga hangout sama teman-teman yang mungkin dia nggak suka gitu kan. Jadi itu balas dendamnya tuh keren tapi halus gitu ya, tapi ya tentunya dalam koridor positif gitu ya, yang juga memberikan dampak positif buat diri kita sendiri. Yang nomor 5, balas dendam yang menantang sama nampol banget tuh simpel sih, kita punya prestasi yang lebih gitu dari banding dia, kerjaan di kantor, bidang apapun ya, termasuk memberikan dampak positif ke orang-orang sekitar. Prestasi itu dari simpel sampai bisa besar. Prestasi yang selama ini dia nggak pernah bisa lakuin tapi kita bisa lakuin, atau mencapai suatu tujuan yang positif dia, atau juga nggak harus prestasi atau achievement gitu ya, kita punya sesuatu, ngelakuin sesuatu yang dia pengen, dia nggak bisa tapi kita udah ngelakuin gitu ya. Bebas aja sih di sini, intinya kita bukan balas dendam yang serta-merta pengen dia sengsara, nggak kayak gitu. Cuman narsisis sendiri itu karena fragile dan sensitif banget, hanya melihat nomor 2, 3, 4, 5 ini aja tuh ya mereka udah ngerasa nggak suka gitu ya, udah merasa narcissistic injury sih. Jadi selama kita dalam tanda kutip balas dendam ini, mereka narcissistic injury ya, sebenarnya itu bagian dari untuk kita kembali bahagia lagi gitu ya. Kemudian yang nomor 6, kita juga bisa, kalau kita udah plong gitu ya, balas dendam yang kayak gimana ya, dibikin lucu aja, make a joke gitu ya, karena kita udah ikhlas kok, udah melihat narcissisnya seperti sosok anak kecil gitu ya. Kita gimana ya, akhirnya kita bisa ketawa kan, bahkan ngetawain pola narsisis yang sulit itu untuk berefleksi gitu kan. Teman-teman juga akan tahu bahwa itu kita nih udah dewasa lah, udah capek lah masuk dalam hubungan toksik yang sifatnya kayak anak kecil gitu ya. Kenapa kok bisa kayak anak kecil? Ya kan ngambek-ngambek, ya kan hilang-hilangan, terus sensitif-sensitifan, sedikit-sedikit ngambek, kata-kata kasar, kontradiktif gitu. Kontradiktif yang tidak konsisten, pola narsisis itu yang love bombing, di value, di discard itu kan jadi kayak anak-anak ya, ibaratnya selingkuh-selingkuh gitu. Jadi itu di stop, please improve our life quality gitu. Jadi menambah kualitas hidup kita dan moral quality. Jadi kita dengan gaya hidup lama dalam situasi pola narsisis itu, setelah kita bisa move on ya, kita dengan balas dendamnya gimana ya, kita akhirnya itu kayaknya udah enggak deh, kita bisa ketawa lama-lama gitu ya, make a joke. Nomor 7, speaking the truth. Jadi ngomong yang, bicara yang sebenarnya. Ya memang ini bisa berdampak langsung atau nggak langsung, tapi
as if kita jadi kita sendiri aja. Kalau misalkan mereka melakukan smear campaign, ini juga ada dibahas lengkap ya di dalam video yang judulnya smear campaign gitu kan, cara ngatasnya gimana. Kita ngomong apa yang sebenarnya, kita ngomong jujur ya, tentunya kepada orang-orang yang bisa berpikir jernih ya, bukan ke flying monkey-nya mereka. Kita melakukan speaking the truth, ngomong yang sebenarnya itu untuk fixing the problems, untuk membenahi masalah, atau untuk meluruskan apa yang memang benar-benar berdampak negatif buat kita gitu ya. Jadi intensinya tuh positif gitu. Nah ini tuh menjadi apa ya, narsisis itu merasa ketika kita bisa mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan reaksi emosional kita, nah itu tuh mereka nggak seneng gitu ya. Kemudian nomor 8, simple mau balas dendam kayak gimana ya, kita happy aja sama lingkungan baru kita. Butuh waktu, yes pasti, habisin waktu untuk grieving, nangis atau segala macam boleh, tapi kalau kalian tadi yang syarat pertama udah bisa nerima tentang adanya personality disorder ini, harusnya udah lebih legowo gitu ya. Kita balas dendam sama narsis tuh bukan kita terus sedih-sedih minta dikasihani, terus posting-posting yang melo-melo di sosmed kita terus kayak minta dikasihani, enggak. Itu ya namanya bukan balas dendam dong. Kita harus beneran happy dan terlihat happy gitu. Jadi nggak cuma kulitnya doang happy, beneran happy, nggak cuma kulitnya. Kalau misalkan kita emang dari dulu aktif di sosmed, ya udah, ya memang tampilin aja kalau memang kita happy aja. Tapi kalau misalkan kita kelihatan melo, kelihatan sedih, ya mendingan di keep dulu deh gitu ya untuk sekian waktu. Nomor 9, edukasi yang lengkap, perkuat logika, robust. Jadi itu kita nggak terjebak lagi dalam hubungan yang toksik. Bayangin tadi udah back to self love, udah fit, udah ketemu teman-teman baru, terus udah juga make a joke bahkan ya, terus kalian udah bisa lebih gitu ya, punya yang mereka belum punya segala macam. Tapi jangan sampai kejebak ke dalam hovering lagi gitu kan. Perkuat logika gitu. Jadi belajar banyak ya, belajar banyak tuh nggak harus jurusan ini kan, mungkin bidangnya kita ngomong kayak psikologi gitu. Saya sih juga bukan dari background psikologi gitu, tapi saya percaya sih apa yang membuat sampai sehari ini tuh terbantu banget gitu dengan adanya edukasi gitu. Bahkan waktu dulu tiap down gitu, ulang lagi, baca lagi, nonton lagi materinya supaya kita berkuat logika sampai akhirnya bisa normal, bisa sembuh dan ya netral lagi gitu ya, siap lagi untuk tujuan awal kita mencari pasangan untuk apa gitu lah, untuk bener-bener married kedepannya, membangun keluarga, hidup bersama, atau cuman untuk sekejap doang gitu kan. Kemudian yang 10 ya dalam tanda kutip lagi ya, balas dendam gitu, walaupun intinya sih kita menuju sesuatu menjadi versi terbaik gitu ya. Kita bisa settle down lagi, atau kita bisa punya pasangan baru yang normal. Apalagi kalau pasangan baru yang ini jauh lebih baik dari dia ya, jauh lebih baik dalam artian dia memperlakukan kita tuh baik, kita punya hubungan yang tulus, komunikasinya bagus dan segala macamnya, itu menjadi balas dendam dan happy ending juga gitu ya. Jadi kalau pasangan baru kita ini sayang sama kita, itu kita tahulah narsisis mungkin pada saat itu masih berada di titik yang sama ya, terjebak dengan pola narsisistiknya, disupply lagi, nggak apa-apa dia punyanya supply lagi, recycle lagi dan seterusnya, love bombing, di value, discover. Intinya kita bisa balas dendam sama narsis itu, kita nggak mudah di trigger gitu. Secara reaksi emosional kita menjadi lebih baik. Terus saran-saran ya kita tambah value diri kita terus untuk diri kita sendiri, bukan semata-mata untuk balas dendam, walaupun ya mungkin bisa terkesan seakan-akan bareng-bareng tadi ya, tanpa memperdulikan dia pun kita harus tetap bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Untuk kesimpulan gitu ya, penutup, best revenge, simpel sih letting go ya, letting go. Narsis ini menjadi nggak signifikan lagi dalam hidup kita. Artinya yang dulunya kita mikirin dia terus 24 jam, setiap detik, setiap saat, bangun tidur, sebelum tidur, mau mandi, udah mandi, lagi makan gitu kan. Terus tiba-tiba setelah kalian bisa keluar dari kabut itu,
udah nggak ke trigger apa-apa lagi secara emosional, bahkan kalian udah sibuk membangun hidup yang baru gitu ya. Jadi itu happy ending gitu ya. Jadi intinya tetap tingkatkan value kita, bukan serta-merta kita bahas dendam sama narsis atau gimana, tapi kita menjadi versi terbaik dalam diri kita. Jadi memang video ini dikemas untuk bahas dendam secara positif gitu ya. Jangan lupa mampir ke sini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.